Halo, apa kabar? Salam profit. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu forex, terus kelemahan dan keunggulan forex. Ya, sekarang kita juga harus tahu siapa para pelaku dalam bisnis forex. Nah, jadi eh, para pelaku dalam bisnis forex itu ada beberapa golongan. Satu, pelanggan. Kedua, bank dan institusi keuangan. Ketiga, broker. Keempat, pemerintah. Kelima, pelaku bisnis. Keenam, spekulan. Nah, kita juga akan tahu di mana posisi kita sebagai trader forex nantinya ya. Oke. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelanggan. Jadi pelanggan itu perusahaan multinasional yang berpartisipasi dalam pasar forex karena mereka membutuhkan mata uang nih, mata uang asing untuk melakukan perdagangan. Misalnya ada sebuah perusahaan yang berbasis di Inggris, terus perlu menggunakan pasar mata uang untuk membeli mata uang yang mereka butuhkan guna membayar perusahaan mitra mereka nih di negara lain yang menjual alat-alat berat. Jadi pertukaran mata uang ini di, digunakan untuk melakukan pembayaran dan pembelian gitu loh. Jadi teman-teman masuk dalam trading forex secara tidak langsung terlibat dalam transaksi itu. Oke. Nah, selanjutnya ada bank dan institusi keuangan gitu loh. Jadi ini yang paling aktif nih karena institusi keuangan ini nih berurusan dengan lembaga keuangan lainnya untuk meminta nilai tukar asing dan mereka dapat membeli mata uang yang mereka dibutuhkan di pasar forex gitu. Jadi untuk melakukan kegiatan kemungkinan bisa jual beli juga atau melakukan suatu kegiatan keuangan lainnya. Nah, selain bank sentral dan pemerintah, salah satu pelaku terbesar dalam bisnis forex itu adalah bank. Nah, interbank market adalah pasar di mana bank-bank besar bertransaksi di antara mereka dan menentukan harga mata uang menjadi seperti terlihat oleh trader individual seperti kita di layar komputer. Jadi, pergerakan mata uang itu juga dipengaruhi oleh mereka ini dari bank dan institusi keuangan. Oke. Ada broker. Broker adalah perusahaan yang mempunyai link perangkat lunak komputer atau saluran telepon kepada bank-bank di seluruh dunia nih. Jadi mereka yang mengkonekkan kita dalam bertransaksi. Terus pekerjaan dari broker forex adalah untuk mengetahui bank apa yang memiliki tingkat tertinggi nih dan untuk membeli mata uang dan bank apa yang memiliki tingkat terendah untuk menjual mata uang. Jadi broker ini selalu up to date untuk melihat uh, per, kegiatan bank dan institusi keuangan gitu loh. Jadi dengan menggunakan broker kemungkinan bagi bank untuk menentukan kesepakatan terbaik yang tersedia di dunia. Jadi perusahaan seperti perusahaan pialang forex. Namun ini tidak berhubungan dengan uang sendiri tetapi hanya biaya komisi dan jasa mereka. Jadi broker ini mendapatkan komisi ya teman-teman. Jadi dia dapat komisi dari transaksi yang ada di pasar karena dia memiliki server atau link perangkat gitu. Oke. Nah, pemerintah juga termasuk nih di dalam pelaku forex dan paling berpengaruh di samping bank sentral dan institusi keuangan. Jadi, di banyak negara, bank sentral merupakan kepanjang tanganan dari pemerintah dan menjalankan kebijakan bersama-sama dengan pemerintah. Tetapi beberapa pemerintah merasa semakin independen. Sentral itu semakin efektif jika ada kegiatannya dengan pemerintah. Karena perwakilan pemerintah biasanya secara teratur berkonsultasi dengan perwakilan bank sentral untuk mendiskusikan kewajiban moneter. Jadi pemerintah dan bank sentral biasanya sudah satu paket nih dalam hal kebijakan moneter. Bank sentral ini seringkali mengintervensi pasar demi tujuan ekonomi tertentu negaranya. Jadi pemerintah sama bank sentral ini bekerja sama ya untuk melakukan kebijakan-kebijakan tertentu. Pelaku bisnis. Nah, pelaku bisnis itu siapa? Jadi pelaku bisnis ialah yang terlibat dalam transaksi internasional. Baik pelaku bisnis ini menjual barang ke klien internasional atau membeli barang dari supplier internasional. Mereka harus berhadapan dengan volatilitas fluktuasi mata uang. Contoh, sebuah perusahaan di Jerman memesan peralatan dari pabrik di Jepang yang harus dibayar dalam yen 1 tahun ke depan.
karena nilai tukar dapat fluktuasi dengan liar sepanjang tahun, maka maka perusahaan Jerman ini tidak akan tahu apakah nantinya akan mengeluarkan euro lebih banyak atau tidak pada saat pengiriman nanti gitu. Jadi mereka pelaku-pelaku bisnis juga membutuhkan mata uang negara lain juga dalam bertransaksi. Nah, spekulan berusaha mendapatkan uang dengan mengambil keuntungan dari fluktuasi harga. Kita trader-trader forex masuk di area spekulan. Jadi kita mencari keuntungan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bank institusi, oleh pelanggan, oleh pelaku-pelaku sebelumnya. Jadi kita sebagai trader hanya mengikuti tren pasar gitu. Nah, salah satu spekulan yang paling terkenal mungkin George Soros. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar, miliuner yang sangat dikenal untuk spekulasi pada penurunan British Pound Sterling yang menghasilkan 1,2 miliar dolar kurang dari sebulan. Nah, dan beberapa pengkritik mengatakan bahwa orang-orang seperti ini bertanggung jawab atas krisis keuangan Asia akhir tahun 90-an. Jadi trader ini kalau kita bermodal besar, kita juga bisa menentukan harga pasar gitu. Jadi kalau kita yang bermodal kecil, ya kita ikut aja apa yang sedang tren terjadi sekarang gitu. Jadi kita tidak perlu ikut tren melawan pasar, kita tidak perlu mencoba untuk melakukan seperti mereka karena ya modal kita kecil gitu. Jadi teman-teman untuk bisa bertahan dalam trading forex, salah satunya adalah belajar, terus pengendalian diri, terus jangan terus berlatih. Nah, jadi kita akan tahu nih bagaimana cara kita mendapatkan income dalam trading forex. Baik, mungkin itu saja dari kami untuk pelaku-pelaku forex. Teman-teman juga bisa melihat di Google nih, banyak tuh para pelaku forex. Oke, banyak sekali. Terus teman-teman juga bisa baca artikel di idealpip.com. Oke. Jadi dari kami mengucapkan terima kasih. Selamat belajar. Kami dari idealpip.com. Terima kasih. Salam profit.